Saya nanyain teman-teman kita, Bang, apakah booster masa vegetatif itu bisa digunakan di kopi Arabica, Bang, ataukah hanya kopi Robusta saja? Nah, pada dasarnya booster yang kami formulasi ini bisa digunakan pada tanaman apapun, baik Arabica, Robusta, cabai ya, cabai dan rimpang-rimpangan atau juga bawang dan tomat ya, teman-teman. Dan ini hasilnya, ini habis ketimpa pohon ya. Kemarin kami melakukan pemangkasan naungan. Nah, ini hasilnya ya. Ini kita booster untuk pertumbuhan di masa vegetatifnya. Nah, nanti setelah kami rasa masa vegetatifnya sudah cukup pertumbuhannya, maka masa vegetatifnya akan kami hentikan dan kami lakukan pembosteran untuk perubahan atau transisi ya, dari masa vegetatif ke masa generatif, atau dari masa pertumbuhan ke masa pembuahan atau pembungaan. Nah, apakah satu ini saja ya? Jadi lahan di sini ini adalah lahan percobaan ya, teman-teman. Lahan riset atau bisa dikatakan di sini nih laboratorium saya secara pribadi lah. Nah, ini ya teman-teman, ada Robusta, ada Arabica, ada Cassia Vera juga di sini. Nah, ini ya teman-teman. Apakah hanya satu saja, Bang, yang seperti ini? Mungkin Abang nyepilnya cuma satu. Yuk kita lihat yang lainnya, biar kita nggak dianggap omong-omong saja. Nah, ini juga ya, daunnya kilat ya tuh. Nah, ini ketiban pohon juga nih tuh, ranting-rantingnya ya, ketiban naungan. Nah, ini dan ini ya, ini saya tanam Arabica hanya beberapa batang saja. Ini hanya untuk saya konsumsi pribadi dan juga lakukan penelitian ya, teman-teman. Ini dan ini Robusta juga yang kita booster sudah menampakkan ya efektivitas ataupun sensitivitas penerimaan dari zat sintetis yang kita berikan. Itu ya, teman-teman. Dan ini kita lihat ke tempat yang lain. Ini, nah kita lihat yang itu, yang udah masuk masa generatif ini, habis kita panenin ya. Nah, ini ya teman-teman, ini Arabicanya. Ini jenisnya Shigaru Rutang ya, teman-teman. Nah, pertumbuhannya nih, kita melihara juga, kita paksa dia untuk menumbuhkan ya tunas baru ya nih, atau ini namanya batang primer baru. Nah, seperti ini. Apakah yang lainnya masih ada, Bang? Oke, ini juga ya, kita ke atas itu. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini yang tadi di bawah situ ya, itu buktinya ada pohon yang kita pangkas tadi tuh ya. Ini yang paling atas. Terus ini sakit nih. Nah, sebelahnya ada kandang sapi punya tetangga, ini sakit ya, kelihatan dari batangnya. Namun kita booster juga. Ini saya napasnya ngos-ngosan ini ya teman-teman, naik ke atas bukit. Itu juga ya, Arabicanya kita booster. Daunnya kilat-kilat sama seperti daun Robusta. Nah, ini kita booster juga. Ini Robusta Sulaman ya. Nah, ini juga rumputnya belum dibersihkan, teman-teman lihat. Nah, ini ya, ini hasilnya. Ini kita ubah ke masa generatif. Nah, buahnya sampai ke bawah-bawah tuh ya teman-teman tuh. Jadi di masa vegetatif itu ya, untuk pembosteran itu kita lakukan di masa vegetatif. Kenapa dilakukan di masa vegetatif? Kita harus menumbuhkan rantingnya dulu. Ranting itu disebut juga sebagai ya ranting sekunder. Ranting sekunder itu ini ya teman-teman. Nah, ini coba lihat nih, habis di booster tumbuh ya. Nah, tempat pertumbuhan ini disebut sebagai meristem atau titik tumbuh ya teman-teman. Nah, itu kalau bahasa dari morfologi atau pertaniannya lah. Nah, jadi kita itu memaksa titik tumbuh dari ranting dan juga pada primernya, pada batangnya ini. Nah, nih kelihatan ya tuh. Nanti ketika dia udah tinggi ya, kira-kira berapa meter yang kita kehendaki, pertumbuhannya akan kita stop. Energinya, pembelahan selnya ya, pembelahan selnya, klorofilnya kita tingkatkan, akan kita ubah ya, energinya akan kita ubah ke masa generatif. Nah, seperti ini teman-teman.
Dan ini sudah masuk ke masa generatif. Nah, pertanyaannya Bang, apakah bisa nanti dikombinasikan, misalnya saya pengen berbuah juga namun dia tetap tumbuh secara vegetatif ke atas? Jawabannya bisa ya teman-teman, dengan satu syaratnya, nutrisi yang ada di tanahnya harus tercukupi dulu. Karena melakukan pembelahan sel, fotosintesis yang berlaku sampai yang terjadi hingga 10 dan 20 kali lipat, itu membutuhkan energi yang sangat besar sekali teman-teman. Dan ini yang tanaman sakit teman-teman, lihat ya. Nah, coba lihat di atasnya. Tuh, kelihatan kan? Nah, udah mulai tumbuh. Ini baru beberapa hari kita mengaplikasikannya, boleh dilihat di video shorts kami ya. Baik itu di YouTube ataupun di TikTok ya teman-teman. Kalau nama TikToknya masih sama juga, di Bulan Farm. Dan itu juga ini ya. Nah, ini kita serentakkan, kita masukkan ke masa generatif dan kita serentakkan, kita kombinasi untuk di masa vegetatif. Jadi dua pertumbuhannya teman-teman. Satu menghasilkan bunga dan buah, yang satu lagi menghasilkan pertumbuhan untuk lateral dan apikal. Atau lebih sederhananya menumbuhkan ranting ya, memperpanjang ranting dan juga memperpanjang batang tunasnya. Nah, seperti itu biar teman-teman mudah memahami. Ini seperti ini ya. Nah. Dan formulasi ini ya, teman-teman ada yang nanyain, Bang, formulasinya, komposisinya apa saja ya? Nggak bisa saya sebutkan di sini. Di sini ada zat sintetis ya. Jadi satu saja zat sintetis itu ya. Itu kalau kita ngorder dari Cina, bahannya dari Cina ya, seperti proxium kalsium ya. Itu untuk memacu di masa vegetatif, maksudnya di masa generatif, itu 1 gramnya saja ya, atau 10 gramnya saja itu hampir 5 jutaan teman-teman. Nah, jadi bahan mentahannya dikirim ke kami, baru kami kombinasikan kepada zat-zat yang lainnya seperti fitohormon, ZPT, growth hormone, dan zat-zat kimia, zat kimia yang biasanya digunakan untuk di bidang kesehatan ya, atau bidang farmasi teman-teman. Pertanyaannya, Bang, apakah bisa ya yang obat-obatan farmasi itu digunakan pada pertanian? Jawabannya bisa ya. Contohnya seperti satu ya, aspirin ya. Itu yang kedua, itu ada vitamin B kompleks atau IP. Nah, itu akan menstimulasikan tanaman kita itu pertumbuhannya jauh lebih bagus. Namun dia harus dikombinasikan dengan zat yang lain agar zat dari farmasi tadi bisa bekerja dengan baik. Lalu pertanyaan selanjutnya, Bang, apakah nanti akan menimbulkan residu ataupun racun? Enggak ya. Jadi yang kita berikan, jika teman-teman menyepray ya, jadi ini dispray ya, kalau untuk masa vegetatif itu dispray, teman-teman spray atau disemprot ya, dispray itu tidak menimbulkan residu ataupun zat kimia yang dapat menghancurkan tanah ataupun batang ataupun kelangsungan hidup dari pohon yang kita aplikasikan booster ini ya teman-teman. Nah, jadi cuman itu saja yang ingin saya jelaskan teman-teman untuk kopi arabikanya. Di sini ada kopi robusta, lihat saja pertumbuhannya ya. Ini rata-rata ini sulaman yang kecil-kecil ya. Tuh, sulaman, mana ada yang sakit kita spraykan. Namun ya, untuk melakukan yang seperti kayak arabika yang tadi, yang di situ dan yang di bawah, pertumbuhannya bisa berbuah, terus kita bisa mengkombinasikan vegetatif dan generatifnya, itu harus nutrisinya tercukupi dulu. Kalau tidak tercukupi nutrisinya, apa yang terjadi? Maka dia akan terjadi abnormal, bahkan kematian pada tanaman itu. Dia tetap bertumbuh, tetapi makanannya nggak ada teman-teman. Jadi dia butuh makanan untuk pemecahan sel dan juga melakukan perbanyak klorofil dan menstarter. Jadi klorofil itu menstarter untuk melakukan fotosintesis. Nah, fotosintesis itulah yang akan nanti membawa makanan dan menyimpan bahan makanan untuk tanaman. Ya teman-teman. Nah, kalau bahan makanannya tidak tercukupi, otomatis tanaman kita akan stuck ataupun mati. Kita berharap dia berbuah dan tumbuh banyak, ternyata nutrisinya tidak mencukupi atau sumber daya alamnya tidak mencukupi di lahan kita, maka akan menyebabkan kematian pada tanaman itu sendiri teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya berbagi pada teman-teman. Mudah-mudahan ya
bermanfaat dan sukses pada petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.